Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putih Embun-Sari, SEMM dengan NIDN 10.01.04.8502. Biasa dipanggil dengan Putih. Saya dosen Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas Padang. Riwayat pendidikan saya S1 berasal dari S1 Manajemen Universitas Andalas, kemudian S2 saya berasal dari Magister Manajemen Universitas Padjadjaran Bandung. Adapun mata kuliah yang saya ajarkan selama di Universitas Dharma Andalas yaitu Manajemen Pemasaran 1, Manajemen Pemasaran 2, Manajemen Hubungan Pelanggan, Perilaku Konsumen, dan Salesmanship. Untuk kali ini saya akan memaparkan mata kuliah dari Manajemen Pemasaran 1. Baiklah, saya akan menjelaskan RPS yang sudah saya rancang dengan tim teaching. Nah, Manajemen Pemasaran 1. Untuk deskripsi mata kuliah, Manajemen Pemasaran 1 merupakan manajemen mata kuliah wajib untuk mahasiswa S1 Manajemen. Mata kuliah ini ditawarkan pada semester ganjil. Mata kuliah ini membahas konsep prinsip pemasaran modern yang berorientasi pada konsumen, meliputi perencanaan dan strategi pemasaran, mengumpulkan wawasan informasi pemasaran, memahami pentingnya hubungan konsumen, serta membangun merek yang kuat untuk menenangkan persaingan. Adapun bahan kajian yang menjadi topik-topik utama, yang pertama, memahami pemasaran dalam realita baru. Yang kedua, mengumpulkan data wawasan pemasaran, merencanakan dan melakukan riset pemasaran. Yang ketiga, pemasaran sasaran. Yang keempat, berhubungan dengan konsumen. Yang kelima, membangun merek yang kuat, memenangkan persaingan. Kemudian, prinsip-prinsip pemasaran. Adapun yang menjadi referensi utama dari mata kuliah ini dari buku Kotler, Marketing Management 15 edition. Kemudian Kotler Armstrong, Principal Marketing 17 edition. Kemudian ada beberapa referensi pendukung dari Kotler, Marketing Introduction edisi ke-6, kemudian ada Herman Kertajaya, kemudian ada Mahmudra, dan beberapa jurnal akademik, koran, majalah, website, blog, serta sumber lain yang relevan dengan manajemen pemasaran. Adapun media yang digunakan yaitu melalui Word, PowerPoint, portal pembelajaran daring Unida, yaitu Moodle, kemudian YouTube, dan lain-lainnya. Adapun asesmen dalam mata kuliah ini, yang pertama, partisipasi, keaktifan, kehadiran melalui portal daring Unida, kemudian keaktifan diskusi offline atau online sebesar 25%. Yang kedua, tugas terstruktur pribadi atau kelompok sebesar 25%. Kemudian ujian tengah semester, ujian yang terjawab dengan materi yang dipelajari pada awal pertama semester sebesar 25%, kemudian ujian akhir semester sebesar 25%. Adapun metode pembelajaran yang digunakan, yang pertama SL atau sinkron langsung atau tatap muka luring atau offline, yang kedua SM, sinkron maya atau tatap muka daring atau online, kemudian AM asinkron mandiri, belajar mandiri, kemudian AK asinkron kolaboratif, belajar kelompok. Adapun kemampuan dari tahapan belajar ini, yang pertama, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjabarkan konsep dan prinsip pemasaran modern yang berorientasi pada konsumen secara mandiri. Yang kedua, mampu mengaplikasikan dan mengkomunikasikan perencanaan strategi pemasaran, sistem informasi pemasaran, dan peramalan secara mandiri dan kelompok. Yang ketiga, mampu merencanakan, mengumpulkan data, dan melakukan riset pemasaran. Yang keempat, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja yang berhubungan dengan konsep hubungan jangka panjang dan perilaku konsumen secara mandiri maupun kelompok. Yang kelima, mampu menciptakan ide baru atau cara pandang yang kritis, serta menganalisa persaingan serta cara menghadapinya. Yang keenam, mampu menciptakan ide, mengkomunikasikan, dan bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja yang berhubungan dengan membangun merek yang kuat dan memenangkan persaingan. Oke. Selanjutnya,
beberapa penjabaran yang dalam pelaksanaannya, yaitu penilaian berdasarkan indikator pemahaman materi, akurasi analisa melalui diskusi, kemudian keaktifan diskusi. Nah, adapun metode pembelajaran yang digunakan dari sinkron maya atau tatap muka daring. Kemudian beberapa metode pembelajaran atau bentuk pembelajaran seperti untuk pertemuan pertama ini penjelasan LPS, bagaimana menggunakan daring Moodle, kemudian membagi kelompok penugasan melalui via WhatsApp group dan belajar mandiri, lalu memberikan tugas terstruktur dan mendiskusikannya per kelompok. Berikut adalah beberapa rancangan tugas mahasiswa yang akan diberikan selama perkuliahan. Ada 2 tugas yang akan diberikan. Pertama, tugas untuk UTS, yang kedua, tugas untuk UAS. Nah, bentuk tugas diberikan dalam bentuk presentasi video secara online. Tugas pertama sebelum UTS, ask the customer atau menanyakan konsumen. Deskripsi tugasnya yaitu mahasiswa mampu melakukan social eksperimen dengan melakukan video wawancara singkat seputar perilaku pada konsumen setelah melakukan pembelian satu produk di satu marketplace, offline atau online. Hasil wawancara tersebut dianalisa dan dijabarkan dalam konsep keputusan pembelian konsumen dalam bentuk video. Kemudian tugas yang kedua yaitu brand story atau kisah sebuah merek. Nah, deskripsi tugas brand story, mahasiswa membuat video yang menjelaskan tentang sebuah merek dan persaingan yang dihadapinya. Adapun capaian tugas, diharapkan mahasiswa mampu pertama mengumpulkan informasi, yang kedua memahami perilaku konsumen, yang ketiga menganalisa perilaku konsumen dan merek, yang keempat membuat presentasi interaktif. Metode pengerjaan tugas yang pertama, membentuk kelompok maksimal 5 kelompok dengan proporsi yang seimbang, kemudian membuat video utama berdurasi 5-10 menit dan diupload media sosial, baik melalui YouTube, Facebook, atau Instagram, dan share link di WhatsApp group presentasi pertama untuk ask the customer dan presentasi kedua untuk brand story. Yang ketiga, membuat video teaser atau mini trailer berdurasi 15 menit dan diupload di akun Instagram pribadi dan men-share linknya di forum presentasi pertama. Yang keempat, aktif dalam diskusi online pada WhatsApp group presentasi pertama dan presentasi kedua. Adapun yang menjadi indikator kriteria dan bobot penilaian dari tugas selama mata kuliah ini, yang pertama kesesuaian dengan format yang sudah ditetapkan sebesar 20%, kemudian pemahaman akurasi teori dan analisa 20%, kemudian kualitas video, estetika, audio, dan penyampaian 20%, kemudian jumlah likes dan viewer 20%, lalu kemampuan mengelola diskusi online 20%. Bobot penilaian tugas ini adalah 25% dari 100% penilaian mata kuliah. Sekian untuk penjelasan mata kuliah yang saya ajarkan. Banyak salah, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah kali ini pertemuan kita hari ini materi kuliah yang akan Ibu sampaikan yaitu mengenai manajemen pemasaran 1, membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Adapun aktivitas pembelajaran sinkron dan asinkron untuk pertemuan ke-7 ini ya, capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama menggoda dengan berbagai strategi pemasaran lainnya. Nah, yang kedua, konsumen yang loyal itu akan biasanya membeli produk turunan dari perusahaan atau merek yang disukai ya. Nah, kemudian konsumen yang loyal tidak membutuhkan upaya pemasaran yang lebih besar karena tidak perlu dibujuk dengan iklan atau dengan hadiah atau sales promotion dari perusahaan. Nah, kemudian konsumen yang loyal akan memberitahu kepada konsumen atau calon-calon konsumen lainnya. Nah, itu biasanya disebut juga dengan word of mouth yang positif. Sehingga kita tidak perlu mengeluarkan biaya iklan lagi, cukup konsumen yang mengiklankan dan membujuk orang-orang sekitarnya untuk mengkonsumsi produk yang sama. Nah, oleh karena itu penting bagi perusahaan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen.
karena hal itulah yang membuat konsumen sangat loyal. Nah, Ibu akan jelaskan tentang loyalitas. Sebelum masuk ke loyalitas, Ibu akan menjelaskan 4 poin yang penting bagi perusahaan. Itu ada value, kemudian ada kualitas, kemudian ada kepuasan, lalu ada loyalitas. Ketika membeli produk, kita tidak hanya membeli harganya saja, ya, tidak hanya membeli tentang tarif yang harus kita bayarkan, tapi juga ada biaya-biaya lain yang menjadi pembanding. Contoh, ada biaya tenaga yang sudah kita keluarkan, ada waktu yang sudah kita habiskan, kemudian ada dampak dari psikologi ketika kita membeli barang tersebut. Artinya apa? Untuk mengukur value itu tidak hanya ke benefit yang kita peroleh, tapi juga total biaya yang kita keluarkan ketika membeli produk atau menggunakan jasa tersebut. Nah, bagaimana menghitung value-nya? Net value adalah keuntungan yang diperoleh konsumen. Ketika nilai yang kita dapatkan lebih besar, total keuntungan yang kita dapatkan lebih besar dari total biaya yang kita keluarkan, maka produk atau jasa tersebut dinilai mempunyai nilai. Nah, ketika total benefit lebih kecil dari total biaya yang kita keluarkan, maka dianggap tidak bernilai. Contoh, ketika dia ingin mencari kamar set di Padang, di SJS itu dijual dengan harga satu set kamar set seharga 22 juta. Sementara domisili di Solo dengan harga 32 juta. Nah, dengan harga yang murah, namun nilai yang didapatkan lebih rendah ketika membeli produk di Padang. Kenapa? Perabot yang dibeli di Padang memang lebih murah, namun ada biaya-biaya lain yang harus kita pikirkan. Contoh, biaya transport pengiriman dari Padang ke Solo, membeli kasur, biaya upah pasang. Nah, ketika dengan harga 32 juta kamar set yang ditawarkan di Solo, sudah dengan biaya upah, sudah dengan harga kasur yang terbaik, ketika membeli kamar set yang berada di daerah Solo, daripada membeli di kota Padang, maka keuntungan yang didapatkan lebih besar dan nilai yang didapatkan, nilai produk yang dijual di Padang itu lebih rendah. Selanjutnya ini adalah tentang kualitas. Nah, menurut teori, kualitas adalah jumlah keistimewaan dan karakteristik produk atau jasa yang menunjang kemampuan untuk memuaskan atau memenuhi kebutuhan. Nah, prinsipnya konsumen membandingkan fitur produk dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan. Maksudnya gini, kapan sih kita menilai produk itu atau jasa tersebut mempunyai kualitas? Ketika fitur produk yang kita dapatkan lebih besar dari kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contoh, ketika membeli gadget atau membeli handphone, nah apa saja keistimewaan dari produk yang kita beli? Nah, contoh, misalnya kameranya lebih bersih atau cahayanya lebih bagus ya, kemudian sound-nya juga lebih bagus. Namun ada keterbatasan kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, ketika kita mampu ya, maka dianggap berkualitas. Ketika fitur-fitur tersebut mampu memenuhi kebutuhan kita, kepuasan kita, maka barang atau jasa tersebut dianggap berkualitas. Selanjutnya, kepuasan. Nah, kapan dikatakan kepuasan? Kepuasan itu adalah ketika perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Artinya apa? Ketika harapan ekspektasi akan sesuai dengan kenyataan atau realitinya, ya. Contoh, ketika kita ingin mengkonsumsi produk, nah apakah produk ini memuaskan atau tidak? Ketika kita pergi treatment ke klinik kecantikan, apakah kita akan mendapatkan pelayanan yang memuaskan atau tidak? Contoh, kadang kita dianggap puas ketika kita makan sampai berkeringat, atau misalnya ketika kita mendapatkan pelayanan yang baik, maka kita akan menganggap itu rasa puas yang kita dapatkan. Nah, namun ketika berbeda terjadi tidak sesuai dengan diharapkan. Misal, Anda pergi makan ke rumah makan Padang. Dalam bayangan Anda, ketika Anda mau makan sana, Anda akan makan dengan ayam bakar. Kemudian Anda akan makan dengan kerupuk yang dikasih kuah atau dengan teh esnya dan lain-lainnya.
Namun pada kenyataan kita datang ke lokasi, makanan yang Anda dapatkan berbeda dengan yang Anda harapkan. Contoh nasinya tidak panas atau ayam bakarnya sudah habis. Nah, itu akan mendapatkan kekecewaan. Anda akan merasa tidak puas. Oke. Nah, selanjutnya ya, ketika konsumen puas, maka akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap yang diharapkan oleh pemasar. Kita kan mencapai loyalitas. Nah, menurut teori, loyalitas adalah komitmen yang dalam untuk membeli kembali atau berlangganan produk atau jasa di masa depan meskipun dipengaruhi situasi upaya pemasaran yang menyebabkan beralih. Nah, apa sih maksudnya ini loyalitas? Nah, konsumen yang puas biasanya akan lanjut ya, akan selalu menggunakan produk tersebut atau akan membeli produk yang berulang. Nah, contoh sebelum itu kita akan membahas dulu 4 tingkatan loyalitas konsumen. Nah, di sini ada cognitive loyalty, ada effective loyalty, kemudian ada connective loyalty dan action loyalty. Nah, cognitive loyalty maksudnya persepsi berdasarkan informasi. Nah, artinya mereka loyal berdasarkan informasi yang mereka dapat. Contoh, Anda tahu kan band Korea yang terkenal BTS? Tahu kan? Tahu. Oke. Bu. Nah, waktu BTS collab dengan McD, apakah ada yang membeli produk tersebut? Ada. Ada, Bu. Ada ya. Nah, ada yang membeli ya. Nah, itu padahal Anda tidak pernah lihat BTS tuh. Padahal Anda tidak pernah datang ke konsernya, tapi Anda hanya mendapatkan informasi tentang BTS ini melalui media sosial atau melalui YouTube dan lain-lainnya. Namun Anda tertarik untuk membeli paket McD yang collab dengan kolaborasi dengan BTS. Nah, di situ Anda akan dianggap cognitive loyalty atau disebut dengan penggemar BTS nih yang BTS Army itu ya. Itu karena berdasarkan informasi Anda tertarik untuk membeli dari McD tersebut. Oke. Nah, selanjutnya adalah effective loyalty. Nah, ini mengembangkan kegambaran terhadap merek dengan dasar kepuasan. Nah, ini lebih masuk akal dibandingkan cognitive loyalty tadi. Kalau cognitive loyalty tadi hanya berdasarkan informasi, nah kalau effective loyalty ini pada dasarnya berdasarkan kepuasan. Karena Anda puas menggunakan barang tersebut, karena Anda puas ketika membeli produk tersebut, maka Anda akan loyal terhadap produk tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ada connective loyalty. Nah, ini komitmen untuk membeli kembali produk yang sama, di mana konsumen sudah berkomitmen akan membeli produk yang sama. Ketika dia sudah puas terhadap produk atau jasa tersebut, maka dia akan kembali untuk menggunakan jasa atau membeli produk tersebut. Kemudian yang terakhir ini adalah action loyalty. Nah, ini yang diharapkan oleh pemasar, ya. Nah, mereka tidak hanya komitmen, tidak hanya melakukan pembelian ulang, tapi dia juga akan konsisten. Artinya dalam tempo waktu yang ditentukan, dia akan terus-menerus membeli produk tersebut. Oke. Nah, selanjutnya ini ada the wheel of loyalty. Ya. Nah, ini adalah cara membangun loyalitas konsumen tersebut. Ya, gimana sih cara membangun konsumen supaya loyal? Nah, ini dia. Ada 3 komponen dalam customer loyalty. Yang pertama, perusahaan membangun fondasi yang kuat. Artinya apa? Apa saja yang harus Anda lakukan? Ya, pertama Anda menentukan segmen pasar yang jelas. Apakah segmen pasar Anda ini anak-anak atau remaja putri atau orang tua? Nah, kemudian jasa berkualitas dan memuaskan. Artinya apa? Nah, di sini Anda memastikan produk Anda memang berkualitas dan mempunyai nilai. Nah, selanjutnya yang kedua menciptakan ikatan yang kuat. Nah, ikatan yang kuat ini maksudnya adalah bonding, ya. Bagaimana membangun ikatan yang kuat dengan si konsumen. Contoh, membership atau member card. Kemudian memberikan reward pada konsumen, ya. Kemudian atau memberikan giveaway atau hadiah dan lain-lainnya. Nah, ini yang terakhir adalah komponen yang terakhir, yang ketiga mengurangi kehilangan konsumen. Nah, di sini perusahaan sebaiknya melakukan evaluasi, gunanya untuk melakukan perbaikan sehingga mendapatkan penyempurnaan
untuk mencapai kepuasan dari konsumen. Adapun cara membangun loyalitas itu, yaitu salah satu cara yang dijelaskan pada materi hari ini adalah tentang membangun hubungan dengan pelanggan atau disebut dengan CRM. Nah, CRM adalah proses pengolahan detail informasi tentang individu konsumen untuk memaksimalkan loyalitas konsumen. Nah, gunanya tujuan dari CRM ini yang pertama meningkatkan loyalitas konsumen, kemudian membangun ikatan dengan data. Nah, apa maksudnya di sini data? Ya, di sini maksudnya ketika konsumen datang harus diketahui namanya siapa, kemudian produk yang biasa dia beli apa, kemudian kapan mereka datang, kemudian apa saja yang dibeli dan berapa jumlah. Cara selanjutnya yaitu selain mengidentifikasi konsumen yang barusan Ibu jelaskan, kemudian juga mengklasifikasikan konsumen berdasarkan kebutuhan dan value-nya. Kemudian ada berinteraksi dengan konsumen untuk meningkatkan pengenalan konsumen. Yang terakhir ini adalah tahap yang diharapkan oleh si pemasar, menyesuaikan produk dengan konsumen. Gunanya apa? Untuk lebih akrab, lebih paham, dan produk dan jasa tersebut sesuai dengan keinginan konsumen. Misalnya perusahaan yang lebih modern mungkin dia menggunakan database si pelanggan. Contoh ketika Bank Mandiri Prioritas untuk menjaga ikatan dengan pelanggannya, ketika nasabahnya ulang tahun, pihak bank mengirimkan kue ulang tahun atau mengucapkan ucapan ulang tahun. Nah, itu contoh beberapa yang menerapkan CRM. Tujuannya yaitu untuk mencapai loyalitas, kemudian membentuk ikatan dengan konsumen agar lebih dekat dengan si konsumen, sehingga konsumen akan tetap loyal pada perusahaan tersebut. Oke, mungkin cukup itu materi untuk hari ini. Ibu minta dari materi yang Ibu jelaskan, apakah semua sudah paham? Sudah. Insya Allah paham, Bu. Insya Allah sudah. Oke. Nah, ini beberapa. Oke, nah ini adalah beberapa keuntungan yang kita dapatkan ketika konsumen lebih loyal, ya. Biasanya kecenderungan membeli lebih banyak, ya. Kemudian biaya lebih rendah yang dikeluarkan, kemudian merekomendasikan konsumen baru atau disebut dengan word of mouth yang positif, kemudian kepercayaan untuk membeli dengan harga biasa. Masing-masing Anda bisa jelaskan kira-kira contoh apa saja penerapan dari CRM. Oke, mungkin ada yang ingin memberikan contoh konsep CRM yang pernah Anda temui. Ibu beri contoh lain ya, contohnya Telkomsel nih, provider operator seluler ya. Setiap Ibu membayar tagihan halo, biasanya Ibu akan mendapatkan poin. Nah, poin-poin yang kita kumpulkan ini di akhir tahun kalau kita tukarkan banyak keuntungan yang ditawarkan oleh si pihak Telkomsel ya. Nah, itu adalah bentuk konsep CRM yang dijalankan oleh si pihak Telkomsel. Selain menjaga kita agar tetap loyal, juga membentuk ikatan. Di sini ada Dina, ada Ufa, Anggi, dan Faizur Rahman. Oke. Dian, Bu. Oke, silakan. Salah satu contohnya mungkin kayak bakso sup jos sekarang itu kalau kita beli yang bakso buayanya tuh kita dapat gratis makan mie ayam kayak gitu, Bu. Oke. Terus dapat diskon-diskon lainnya kayak gitu, Bu. Mantap ya. Kemudian ada lagi yang lain? Anggi, Bu. Ada, Bu. Rahmi. Oke, silakan Rahmi. Contohnya seperti di Buniman Swalayan, Bu. Oke. Kalau kita sering belanja di sana, kita diberikan kartu member. Berarti kita bisa seperti diskon harga atau bisa membeli barang gitu, Bu. Poin biasanya ya. Kartu member. Oke, biasanya kalau kita belanja di Buniman itu yang ditawarkan member card-nya memberikan poin-poin ya. Nanti poin-poin itu sama halnya dengan Telkomsel akan mendapatkan reward atau gift yang diberikan Budiman. Ada lagi yang ingin memberikan contoh? Dina, Bu. Boleh Dina, silakan. Anggi dari tadi kok nggak dapet, Bu? Kenapa?
Anggi dari tadi yang nunjuk tapi yang Oke, ditunjuk orang lain. ini kan bisa raise hand di sini. Oke, silakan. Silakan mau Anggi dulu atau Dina dulu nih, silakan. Dina dulu aja, Bu. Dina aja. Oke, Dina, silakan. Dina, contohnya Bu dalam perusahaan dari segi jasa Garuda Indonesia, Bu, penerbangan. Kita kan di masa pandemi sekarang, Bu, banyak mendapatkan fasilitas kayak pemeriksaan antigen secara gratis, diberikan masker dan sarung tangan juga, Bu. Terima kasih, Bu. Biasanya beberapa jasa penerbangan dia memberikan fasilitas pemeriksaan antigen ya, kemudian mungkin harganya lebih murah dari klinik, kemudian juga memberikan fasilitas masker dan lain-lainnya. Oke, boleh. Itu adalah bentuk konsep CRM juga ya. Oke, silakan tadi siapa? Anggi, silakan Anggi. Saya mau ngasih contohnya di bidang sosial media seperti aplikasi TikTok, Bu. Oke, silakan Anggi. Di aplikasi TikTok itu ada fitur TikTok bonus. Di sana kalau kita nonton kayak videonya kan, kita nanti dapat dikasih bonus itu 100 rupiah gitu, Bu. Nanti bonusnya itu bisa ditukarkan jadi uang. Iya, betul. Iya ya, pengguna TikTok berarti. Oke, Ibu juga pernah tuh dari Pizza Hut ya, Ibu dapat info notif dari WhatsApp jika membeli pizza hari ini akan mendapatkan potongan harga hingga 75%. Sehingga pernah waktu itu Ibu membeli pizza yang tadinya harga 100.000 jadi 40.000 saja. Ya. Nah, saya juga pernah ini, Bu, beli Burger King dulu, dapat bonus itu voucher Burger King ya. Itu dari harga ayam jadi 30 ayam sama es krim sama minuman jadi 30.000. Iya. Ketika kita juga ke Plaza Andalas atau ke bandara, itu biasanya kita dapat notif dari store-store makanannya seperti KFC atau kayak Roti O itu ya. Saya pernahnya CFC, Bu. Nah itu juga. Nah itu juga salah satu konsep CRM yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan tersebut ya. Nah, selain reward tadi, selain gift tadi, bentuk pelayanan juga termasuk konsep CRM ya. Misalnya pada bank. Nah, kalau kita ke bank atau misalnya bank syariah nih, nah di parkiran itu kita udah disambut dengan satpamnya, petugasnya ya. Ibu mau kemana gitu kan? Apakah Ibu mau ke teller atau customer service? Nah, kita sudah dibantu oleh satpam tersebut ya. Kita kemudian diantar, kemudian kita disambut, disapa dengan sangat ramah, dengan sopan. Nah, itu juga adalah bentuk pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan sehingga konsumen merasa nyaman, lalu puas, lalu selanjutnya ke tahap loyal. Tahap loyal tadi salah satunya dengan menginformasikan ke orang lain atau word of mouth yang baik. Oke. Ya. Kalau misalnya kayak dari Bank BCA, dia ada fitur, misalnya kan di sana kan kalau lagi penuh ya Bu di bank tersebut, bisa pakai Halo BCA. Di sana bisa memberikan solusi bagi yang nggak bisa di bank tersebut, bisa di lewat telepon aja. Oke, mungkin kayak service komplain mungkin ya. Jadi petugas menghadapi komplain yang disampaikan atau ini di bank ya, di bank BCA ya? Iya di bank BCA Bu. Atau sudah pernah dicoba Bu. Iya, atau customer service menghadapi keluhan dari konsumen ya, mungkin seperti itu. Nah itu juga bentuk CRM, pelayanan yang diberikan dengan baik. Kemudian memberikan informasi yang dibutuhkan oleh nasabah. Kadang kita bertanya tapi tidak memberikan jawaban yang sesuai kita harapkan. Ketika kita mendapatkan jawaban yang sesuai kita harapkan, nah disitulah kita merasa puas, nyaman, sehingga kita loyal pada bank tersebut. Mungkin cukup paham ya semua dengan konsep hari ini bagaimana membangun hubungan yang jangka panjang dengan konsumen. Oke, Ibu cukupkan materi hari ini. Banyak salah dari Ibu mohon maaf. Terima kasih untuk telah menghadiri
kuliah hari ini. Oke, kita tutup kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama ya. Kita lanjutkan kasih, di Bu. WhatsApp grup ya. Ya, Bu. Baik, Oke. Bu. Ibu pamit live ya. Assalamualaikum.